Halo pemirsa Sainai TV, selamat sore, salam hormat, salam NKRI, salam Nusantara untuk kita semua. A'ajim merupakan salah satu dai kondang yang kerap menjadi perbincangan warganet. Apapun yang dia lakukan pasti sangat menarik untuk dibahas dan dijadikan bahan obrolan. Kali ini yang terbaru dilakukan oleh A'ajim adalah dia mengisi ceramah atau tausiah di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan. Yang kegiatan itu juga terkait dengan peringatan Tahun Baru 1 Muharram 1444 Hijriah. Lantas, kenapa pendiri Ponpes Darut Tauhid itu bisa mengisi ceramah di Kemenhan? Kita semua pasti tahu sendiri bahwa pada Pilpres 2019 yang lalu, A'ajim mendukung Bapak Prabowo Subianto yang saat ini jadi Menteri Pertahanan. Jadi, ketika A'ajim dikasih pekerjaan ngisi tausiah di Kemenhan tersebut, bisa dibilang sebagai balas jasa dari Bapak Prabowo Subianto atas dukungannya kala itu. Karena mau ngasih jatah lain ke A'ajim misalnya jadi Menteri Agama, pasti Prabowo tidak bisa. Jadi, doi cukup diberi job ngisi ceramah saja. Itu pun sudah sangat luar biasa. Yah, lumayanlah. Pulang bisa bawa amplop untuk investasi di Koperasi Syariah 212. Nah, hal yang paling menarik di ceramah A'ajim tersebut ketika dia ngomongin soal akhlak. Masalah di negeri kita ini yang terbesar adalah masalah akhlak. Bukan politik, ekonomi, tapi akhlak dalam berpolitik, akhlak dalam berekonomi, dan akhlak dalam bermasyarakat. Ujarnya seperti tanpa bersalah. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa kalau mau lihat orang Islam, yang paling bagus jangan lihat sorbannya. Jangan lihat penampilannya. Lihatlah akhlaknya. A'ajim pun mengklaim timbangan terberat di akhirat nanti adalah timbangan akhlak. Untuk itu, jika ada pegawai Kemenhan beserta pendengar ceramahnya yang merasa ritual agamanya masih kurang baik, maka kejarlah pahala dengan memperbaiki akhlak. Pendukung Anies Rashid Baswedan di Pilgub DKI 2017 itu juga menjelaskan kebanyakan manusia hanya sibuk dengan urusan penampilan doang, sehingga lupa membersihkan hatinya yang telah ternodai. Padahal, akhlak itu sangat tergantung dengan hati seseorang. Memang kalau diperhatikan, ceramah-ceramah dari A'ajim ini isinya langsung menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Ia tidak bicara soal Muhammad Al-Fatih, seperti yang sering diomongkan oleh Felix Yau. Dan ia juga tidak menyampaikan ceramah yang pembahasannya berat-berat, seperti mengenai sistem khilafah yang sering dibeberkan oleh Ismail Yusanto. Itulah kenapa ceramah A'ajim ini banyak digandrungi oleh emak-emak. Hanya saja yang jadi masalah di sini antara isi ceramah yang disampaikan oleh penceramah asal Bandung tersebut berbanding terbalik dengan apa yang dia lakukan. Atau dengan kata lain, orang ini tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan. Dia ngomongnya ke hulu dan mengajak para pendengar ceramahnya untuk ke hulu. Tapi yang dilakukannya malah ke hilir. Sebagai contoh, A'ajim yang sibuk ngebahas soal akhlak ini ternyata akhlaknya sendiri sangat buruk juga Ferguson. Bayangkan saja, istrinya sendiri Tete Nini
yang sudah berjuang menemaninya dari nol. Dari saat Aajim berjualan koran dan menjadi sopir angkot, hingga berhasil menjadi ustadz seleb, dikatakannya sudah turun mesin 7 kali oleh Aajim. Kan nggak ada akhlak itu namanya. Ngomongnya itu kasar banget. Ibarat motor yang berulang kali turun mesin. Artinya Aajim tersebut ingin mengatakan bahwa barang milik istrinya sudah rusak, alias sudah nggak enak lagi dipandang dan dipakai. Memang sih, Tete Nini sudah tua, sudah memasuki usia kepala 5. Ya bisa jadi, fungsi organ tubuh serta kemampuannya untuk memuaskan Aajim sudah berkurang. Apalagi ia sudah melahirkan 7 anak secara normal. Tentu saja tidak akan sehebat seperti dulu lagi saat diranjang. Tapi nggak mesti dikatakan gitu juga. Turun mesin 7 kali. Ini sudah masuk ke ranah penghinaan namanya. Padahal dalam ajaran agama Islam sudah sangat jelas. Menghina hewan saja tidak boleh. Karena hewan juga makhluk ciptaan Tuhan. Apalagi menghina istrinya sendiri. Hal ini juga yang kemudian membuat Aajim menuai banyak kecaman dari warga dunia maya. Termasuk Komnas Perempuan juga mengkritiknya kala itu. Tidak hanya itu, kelakuan gak ada akhlak dari Aajim terhadap Tete Nini sepertinya yang pernah diungkapkan oleh anaknya sendiri yang bernama Gaza. Bapaknya tersebut kerap berkata kasar kepada ibunya. Dan Aajim juga tidak memperdulikan atau mengabaikan Tete Nini selama 1 tahun lamanya. Di balik penampakannya yang lemah lembut itu, ternyata Aajim ini sadis juga sama istrinya. Lebih sadis dari Hitler. Kemudian ada yang lucu dari ketidakkonsistenan seorang dai kondang tersebut. Kala itu ia bertausiah menyarankan kepada kaum Adam untuk sebaiknya tidak melakukan poligami. Nggak taunya dia sendiri yang beristri lagi. Hal ini juga yang kemudian membuat citra Ponpes Darut Tauhid jatuh seketika. Akibatnya pengajiannya mulai sepi, serta omset usaha yang dijalankannya berkurang secara drastis. Karena sebaik dan sesabar apapun perempuan, pasti nggak akan mau dipoligami. Jangankan itu, kita saja nggak rela anak perempuan kita nikah sama laki-laki yang doyan kawin lagi. Jadi, kalau nanti Aajim berulang tahun dan yang mau ngasih hadiah kepadanya, berikanlah dia hadiah berupa cermin yang besar atau cermin gede. Biar Aajim bercermin dulu terhadap dirinya sendiri sebelum ngomongin soal akhlak. Begitulah kira-kira pandangan singkat saya kepada Aajim kali ini. Salam hormat, salam NKRI, salam Nusantara.